Sila doa dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya pimpin kidung. Sila nyanyi kidung bilangan 35. Bilangan 35. Ayat pertama. Hai umat yang jauh tersesat, dengar suara dari surga. Al-Masihmu berinugerah, Injil beri pengharapan. Hujan malam berlalu, kini terbitlah terang. Fajar tiba, langit terang, semuanya bersukacita. Ayat kedua. Jalan hanya yang berkeluh kesah, asal sandar pada Tuhan, sirna cemas dan gelisah. Hujan malam berlalu, kini terbitlah terang. Fajar tiba, langit terang, semuanya bersukacita. Ayat ketiga. Pengharapan manusia hanya pada kasih Allah. Setiap hari dekat Tuhan, puji Allah dalam terang. Hujan malam berlalu, kini terbitlah terang. Fajar tiba, langit terang, semuanya bersukacita. Seterusnya kita nyanyi kidung 101. 101. Ayat pertama. Sihan orang berdosa, durhaka membunuh, hati sombong dan berkata, ku takkan cinta
Seterusnya kita nyanyi kidung lagi 235. 235. Ayat pertama. Tuhan Yesus, ku mau dekatmu, karena cintamu amat manis. Ayat kedua. Ayat ketiga. Kita nyanyi kidung lagi 236. 236. Ayat 1. Berkat terbesar ku miliknya, Dia telah menolongku
Sesi pimpin kidung sampai di sini saja. Kita sediakan hati untuk kebaktian. Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian pada malam ini. Pertama-tama mari kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 294. 294. Bersihkan segala dosaku agar tak bernoda. Tuhan ku datang menghampirimu. Bersihkanlah hatiku di dalam darah-Mu. Tuhan telah berjanji akan berikan berkat, asal ku yakin dan taat, pasti diselamatkan. Tuhan ku datang menghampirimu. Bersihkanlah hatiku di dalam darah-Mu. Buklah penebusan sungguh mengherankan. Allah kurniakan anaknya agar ku ke surga. Tuhan ku datang menghampirimu. Bersihkanlah hatiku di dalam darah-Mu. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, pertama-tama sekali mari kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita memohon Tuhan Yesus memimpin kita bersama-sama dalam kebaktian ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali saya ucapkan salam sejahtera, selamat malam kepada semua jemaat, pendeta, penatua, diaken, diakenis, dan juga semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita dapat lagi bersama-sama di dalam ibadah kita dalam ibadah talian ini. Dan kita sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan sentiasa menjaga kita dalam sepanjang menghadapi serangan wabak yang sedang melanda di seluruh dunia. Dan kita bersyukur atas segala pimpinan Tuhan, terutamanya menjaga iman, kepercayaan kita di dalam Tuhan. Jadi pada malam ini saya akan membawa sekali lagi kita bersama-sama belajar dalam satu tajuk di sini, yaitu keluar dari kegelapan kepada terang. Keluar dari kegelapan kepada terang. Baik, kita merujuk di dalam kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Ya, melalui ayat ini di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan telah memanggil
kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi keluar dari kegelapan kepada terang ini adalah sesuatu yang harus kita kena paham dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Nah, sekalipun kita pada masa ini kita sudah sangat bersuka cita karena Tuhan telah memilih kita di dalam kehidupan kita dan kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan ya untuk menjadikan umat mewarisi ya kehidupan kerajaan sorga yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sememangnya seperti yang dikatakan di dalam firman ini bahwa orang percaya ya dipisahkan dari dunia supaya menjadi milik Tuhan sepenuhnya dan memberitakan Injil keselamatan demi kemuliaan dan kebesarannya. Jadi kita lihat di sini ya kitalah yang dimaksudkan ayat ini di mana kita ya telah dipisahkan dari dunia supaya menjadi milik ya Tuhan sepenuhnya. Kita rujuk di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Tuhan yang diperolehinya dengan darah anaknya sendiri. Nah, di sini Rasul Paulus ya menekankan tentang betapa pentingnya ya kita saling memahami tanggung jawab kita di dalam Tuhan. Ya, karena kita haruslah menghargai sesuatu yang telah dikerjakan oleh Tuhan dalam penyelamatan ini. Ya, dahulu kita hidup di dalam kegelapan, tetapi pada masa ini kita telah hidup di dalam terang. Karena itulah kita akan belajar ya pada malam ini ya apakah sebenarnya yang kita akan belajar di sini. Dan kita lihat lagi di dalam kitab Titus ya pasal 2 ayat 14. Kitab Titus pasal 2 ayat 14 yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskannya bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi di sini Rasul Paulus juga ya memberitahukan ya kepada kita di mana ya Tuhan telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan kita. Maksud di sini bukanlah ya sekadar Tuhan menjadikan semua orang ya berubah ya, menjadi orang yang baik yang setelah Tuhan ya menyelesaikan pekerjaan ini, tetapi sebenarnya dia menyediakan jalan itu. Ya, menyediakan jalan itu untuk bagaimana kita atau bagaimana seseorang dari hidup dalam dosa menjadi seorang sempurna. Jadi dia ada satu proses. Inilah maksudnya menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita. Menyerahkan dirinya itu satu proses yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya yang terakhir itu menyelesaikan misi di kayu salib ya dimana di sanalah Tuhan Yesus mati tergantung dan kemudian dikuburkan dan setelah itu ia akan bangkit. Disinilah ya maksud ayat di sini itu satu proses yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi dia bukan bermakna melalui proses ini tanpa kita menyentuh kerja yang diperintahkan Tuhan kita akan berubah menjadi sempurna. Bukan itu maksudnya. Kita harus melalui sesuatu yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus ini. Jadi hargai ya, kita hargai pengorbanan ini. Nah, banyak perkara yang harus kita ketahui supaya kita jangan kita terlepas daripada sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik, seterusnya kita melihat dari segi isi kandungan ya terhadap tajuk yang kita akan belajar ya keluar dari kegelapan kepada terang ini.
Baik, yang pertama yang kita harus tahu ialah apakah kegelapan ini? Ya, bagaimana maksud kegelapan ini? Memang ya, setelah manusia hidup dalam dosa, maka manusia itu dipandang oleh Tuhan gelap. Dan Tuhan menyebut dunia ini gelap. Ya, bukan bermaksud ya dunia yang gelap ini ialah seperti ya pada mulanya ya, Tuhan mencipta langit dan bumi, ya ada gelap, ada terang. Nah, jadi yang kita rasai hari ini ya ada pagi, ada sampai petang, dan kemudian malam sampai pagi. Jadi pada waktu pagi sampai petang itu panggil siang, dan daripada selepas petang itu dia akan mulai malam, itulah ya malam. Jadi kita lihat di sini bukan bermaksud ya gelap ialah ditujukan kepada dunia yang gelap yang kita lihat secara mata jasmani. Tetapi yang dimaksudkan manusia dalam kegelapan ini ialah maksudnya dunia dalam kegelapan ini ialah ya, manusia yang tidak ada pengharapan. Karena dari perbuatan itulah ya menjadi seseorang itu gelap sekiranya tidak ada kebenaran di dalam kehidupannya. Kita rujuk di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 21. Injil Yohanes pasal 8 ayat 21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Nah, jadi Tuhan Yesus sudah memberi peringatan kepada kita di sini. Dia akan pergi ini maksudnya dia ada satu proses perjalanannya untuk menyelesaikan misi ini. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat ya, melalui jalan ini. Nah, kita menyempurnakan diri kita dari gelap kepada terang pada hari ini tidak semestinya ya kita ikut cara pekerjaan yang dilakukan proses perjalanan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui kayu salib. Jadi mau masuk surga atau mau bangkit ya, mau bangkit daripada kematian kali kedua itu tidak bermakna maksudnya kita semua ya pergi ke kayu salib, digantung di kayu salib dan mati di kayu salib, dan itu sebagai syarat untuk perjalanan pulang ke surga. Dia bukan itu maksud Tuhan Yesus. Dia seorang saja yang telah berkorban untuk semua manusia di dalam kegelapan ini. Sebab tanpa perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus seperti itu, kita tetap ya selama-lamanya ya sampai dunia berakhir pun manusia dan di dalam hidup di dalam kegelapan dalam rohani. Nah, karena itu kita haruslah memahami di sini ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku." Itu secara jasmani. Kalau mencari Tuhan ya banyak ya ajaran yang kita akan ketahui nanti. Ya, kita lihat lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 1. 1 Petrus pasal 2 ayat 1, "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah." Perkara-perkara inilah yang harus diingatkan bagi kita sebagai umat Tuhan. Ya, Yesus memberitahukan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 21, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu." Kenapa mati dalam dosa? Apa dosa itu? Itulah dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Segala kejahatan. Ya, setiap manusia itu dia ada sifat ya seperti suka menipu, suka munafik, suka dengan hati yang dengki, dan suka memfitnah. Nah, ini salah satu contoh yang sentiasa diamalkan oleh orang-orang dunia. Dan kita sebagai umat Tuhan ya harus menyempurnakan diri kita, jangan kita terjerumus dalam perbuatan ini. Karena firman Tuhan mengajar pada kita, mengingatkan kepada kita, buanglah segala kejahatan. Apa segala kejahatan itu kita mesti mau kaji. Pergilah ya kita menyelidiki ya segala kejahatan yang telah diperingatkan, yang
yang telah diperingatkan oleh Tuhan Yesus ya kepada kita. Ya, Tuhan Yesus mengajar supaya melawan kejahatan ini. Yang mengajar yang menggunakan firman-Nya yang menguasai segalanya. Dan inilah yang kita lihat ya dalam proses tentang apakah kegelapan ini. Baik di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12 juga ada memberitahu ya tentang sedikit pengajaran tentang kegelapan ini. Kita lihat ya perbuatan-perbuatan gelap yang harus kita kena tahu ya yang dibicarakan ya dalam surat-surat hamba-hamba Tuhan. Kita lihat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 12 kita akan ringkas saja. Di ayat 1 hingga ayat 3, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, maka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isipan dompol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu telah lama sedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Apa yang dilihat oleh Rasul Petrus di sini adalah perbuatan-perbuatan nabi-nabi palsu yang akan tampil di tengah-tengah umat Tuhan. Bukan saja pada masa itu saja, ia berpanjangan selama-lama, selagi dunia ini masih ada, selagi ada orang jenis ini. Ya, zaman ini juga banyak ya nabi-nabi palsu. Ya, walaupun kita tak sebut hari ini nabi-nabi palsu, ya. Seperti pemberita-pemberita Injil. Apabila kita dengar ya, tentang sebutan pemberita Injil ini macam sedap didengar. Memberita Injil, Injil siapa? Dari Tuhan Yesus. Tapi apabila kita selidik Injil yang dia kasih sampai itu, ya serupa seperti guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu yang telah disebut oleh Tuhan Yesus ini. Sebab apa yang mereka ajar bukan berasaskan kebenaran. Jadi ini salah. Ya, kalau kita menyampaikan ya sesuatu firman Tuhan dengan tidak teliti dan tidak komplit seperti yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus, itu maksudnya ialah ajaran sesat. Contoh ya, kalau dalam ajaran Tuhan, kalau seseorang itu disucikan haruslah bertobat dan kemudian menerima diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Di mana setelah Pentakosta ya murid-murid menerima Roh Kudus dan kemudian Petrus berkhotbah di sana. Dan ternyata bahwa ya orang-orang Yahudi yang mendengar khotbah Petrus ya mereka ada di antara mereka yang sadar diri dan kemudian ingin bertobat tetapi tidak tahu macam mana mau bertobat. Jadi karena itulah Rasul Petrus ya menyampaikan ya kepada mereka di mana harus bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi macam mana proses pembaptisan itu sudah diajar oleh Tuhan Yesus. Menggunakan air yang hidup di sungai Yordan. Itu contoh. Tak semesti ya kita pergi ke sungai Yordan. Banyak sungai-sungai di dunia ini. Mengapa banyak sungai di dunia ini bukan hanya di sungai Yordan saja. Jadi sungai Yordan mewakili sungai-sungai sumber-sumber air yang hidup di seluruh dunia. Di mana ada mata air dan menjadi sungai, disitulah tempat kita menyucikan dosa. Karena disitulah dipakai oleh Tuhan Yesus ya, untuk menghapuskan dosa bagi kita, dan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus ajaran ini, sekalipun Tuhan Yesus juga ya dibaptis oleh Yohanes, tetapi waktu itu belum genap. Tetapi setelah Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, maka itulah kegenapan tentang khasiat pembaptisan ini. Jadi karena itu ya pembaptisan sangat penting.
Jadi jangan kita ya sembarang menyampaikan firman Tuhan sehingga menjadikan firman itu tidak lengkap dan ia tidak diterima oleh Tuhan. Kita lihat lagi di dalam ayat 8. Ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu sehingga jiwanya yang benar itu terseksa. Ya, kehidupan kita juga sama seperti di sini juga. Ya, zaman akhir juga pun akan terseksa. Kenapa terseksa? Belum lagi jasmani kita terseksa, hati sudah terseksa, pemikiran kita pun terseksa. Kenapa? Mengapa? Mengapa terseksa? Sebab kita telah setiap hari kita juga dapat melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Dan sehingga jiwa kita yang benar itu terseksa. Jiwa itu adalah perbuatan kita. Terseksa, terhalang, ya, dan banyak ya karena kita ini, karena orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka setiap hari. Jadi masa kita pergi bekerja pun kita di dalam tengah-tengah mereka. Perkataan mereka tidak sama dengan perkataan kita. Pemikiran mereka tidak sama dengan pemikiran kita. Mereka memikirkan sesuatu yang tidak baik, tetapi kita sentiasa berjaga-jaga dalam hati dan pemikiran kita. Mereka tidak suka mengeluarkan perkataan yang baik, tetapi suka mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Jadi inilah yang dimaksudkan ya, kita akan terseksa. Ya, kita akan melakukan sesuatu yang baik dan orang akan menghina kita. Nah, karena orang lebih suka ya melakukan yang jahat daripada yang baik. Jadi tidak semua perkara-perkara ini ya kita akan dapat lihat ya sesuatu yang mendatangkan ya baik yang dilakukan orang-orang di dalam dunia ini. Baik, yang kedua, apakah terang itu? Nah, tadi kita melihat ya tentang kegelapan, ya, satu-satu contoh ya kegelapan itu. Nah, apakah terang ini? Ya, kenapa kita melihat terang? Yohanes pasal 8 ayat 12. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi maksudnya Yesus ya di sini memberitahu, akulah terang dunia. Ya, apalah yang diakui oleh Tuhan Yesus tentang terang dunia ini. Ya, kita lihat lagi Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayat 2. Ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Tuhan tidak menyertai-nya. Jadi seorang Farisi yang bernama Nikodemus ya. Dia seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam dan dia bertanya ya kepada Yesus ya tentang diri ya Yesus ini sebenarnya siapa. Dia tahu bahwa Yesus diutus oleh Tuhan dan dia tahu juga bahwa saat Yesus dikenalkan oleh siapa-siapa pada masa itu, Tuhan Yesus mengadakan banyak tanda-tanda mukjizat. Karena itulah ya seorang Farisi yang bernama Nikodemus di sini dia datang kepada Yesus untuk bertanya sesuatu. Nah, kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat 12. Yohanes pasal 3 ayat 11 hingga ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Jadi Yesus di sini memberi dua pilihan. Dia memberitahukan ya mereka. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Nah, maksudnya apa yang dia ketahui
Dan apa yang dia lihat adalah mereka percaya. Karena itu di sini dia beritahu di ayat 12, aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Ternyata di sini manusia ini lebih suka tentang duniawi. Dia tidak suka tentang surga. Sebab surga itu tidak ada di dunia. Hanya orang yang terpilih oleh Tuhan, yaitu umat-umat pilihan Tuhan saja yang menyadari sekalipun dia hidup di dalam dunia, tetapi dia tahu bahwa kehidupan yang dia lakukan di dalam dunia ini yang berasaskan dan menuruti segala firman Tuhan itu ialah seperti satu kehidupan di surga. Sebab Tuhan Yesus sudah memberitahu lebih awal, memperkenalkan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga sudah ada di dunia, dia cakap. Nah, Tuhan Yesus beritahu, kerajaan surga sudah ada di dunia. Jadi apalah kerajaan surga di dunia ini? Itulah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itulah kerajaan surga. Kita harus menyambut kerajaan surga ini. Menyambut apa? Bila kita menyambut kerajaan surga, adakah tunggu Yesus turun ke dunia ini memberi kerajaan surga? Bukan. Sekaranglah kita sedang menyelesaikan misi Tuhan dalam kerajaannya sendiri di dunia. Kan apa yang diikat di dunia ini akan terikat di surga. Ya. Apa yang terikat di dunia ini akan terikat di surga. Ya, mari kita merujuk ya di dalam Injil Matius. Injil Matius Injil Matius pasal 18. Injil Matius pasal 18. Kita baca ayat 18. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi Tuhan Yesus ya sudah memberitahu, kalau kita lepaskan sesuatu yang ada di dunia ini akan terlepas di surga juga. Maksudnya apa yang ada di dunia ini, maksudnya adalah yang sesuatu yang diberikan, yang telah dilakukan oleh Tuhan sendiri ya pada waktu dia hidup di dalam dunia itu, Tuhan Yesus sendiri. Jadi semua ini apa yang diberikan oleh Tuhan kalau kita lepaskan pada masa waktu kita hidup dalam dunia ini, nanti Tuhan akan proseskan kita pada hari penghakiman. Jadi kita akan terlepas. Kalau kita sambut kerajaan surga di dunia yang diberikan oleh Tuhan, maka Tuhan pun akan sambut kita ya pulang ke surga. Sebab dia akan melihat hasil pekerjaan kita yang dikerjakan oleh Tuhan, yang telah disediakan oleh Tuhan dari awal lagi. Nah, karena itu ya kita haruslah ya memahami tentang terang ini. Jadi terang ini sangat penting dalam kehidupan kita. Baik, yang terakhir, bagaimana kita harus keluar dalam kegelapan kepada terang ini? Bagaimana kita harus keluar dalam kegelapan kepada terang? Yang pertama, ya, kita harus tahu ya, yaitu harus kita kudus. Kita harus kudus. Apa kekudusan yang harus kita lihat di sini? Karena setelah kita percaya, juru selamat ya menjaga kita di dalam kekudusan kita. Kenapa? Karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Tuhan. Ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, penulis kitab Ibrani ini dia
juga orang yang beriman, ya. Karena dia tahu ya bahwa khasiat daripada perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, di mana menumpahkan darah di kayu salib itu adalah menjadikan kita yakin ya pada hari ini mendapat keberanian untuk dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Tetapi kudus itu mestilah kita juga melalui proses, bukan hanya bercakap saja, ya. Yang kita mesti ya melalui kehendak Tuhan ini sudah disediakan tempat untuk membasuh kotoran jasmani kita, ya, yang dilakukan oleh kotoran rohani kita yang dilakukan oleh jasmani kita. Jasmani yang mencamarkan rohani kita. Karena itu kita kena juga tebus dengan darah Tuhan. Kita menggunakan darah Tuhan Yesus untuk menghapus ya dosa atau kotoran di dalam rohani kita. Yang telah dirosakkan oleh iblis ya dari awal lagi. Karena itu inilah jalan yang diberikan Tuhan kepada kita ya, di mana Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Inilah kasih Tuhan Yesus ya kepada kita. Karena itulah kita harus memberitakan Injil ya, karena besar kasih Tuhan kepada kita, bukan diri kita sendiri saja, tetapi kepada semua orang. Ya, mulai daripada sejak Yesus menyelesaikan misi ini sampai kepada akhir zaman, sampailah Yesus datang. Jadi inilah harapan Tuhan supaya barang siapa yang percaya dan memasuki cara ini, menerima cara ini, maka mereka akan mendapat bahagian dalam kerajaan surga. Mereka akan diselamatkan ya pada hari penghakiman. Jadi kita sebagai umat Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Yang kita lihat di dalam ayat 23. Kita rujuk lagi ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Teguh berpegang. Bagaimana yang dimaksudkan teguh berpegang? Adakah kita hari ini menyelidiki diri kita ini yang betul-betul benar-benar teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita ini? Dan adakah kita ini saling memperhati ya, supaya kita juga ada saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan yang baik? Dalam kehidupan kita di dalam gereja macam mana? Banyak nama-nama ahli jawatan kuasa gereja ya tersenarai barisan pertama dan sampailah kepada jemaat. Ya, mulai daripada pendeta, diakon, penatua, ya, diakonis, jemaat, semua jemaat juga masing-masing ada bahagian di dalam rumah Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam organisasi gereja kita, banyak nama-nama sudah ditulis. Setiap tahun ya ada waktu-waktunya dia akan silih berganti, dan masing-masing ada hati, jemaat ada hati untuk melakukan, menerima namanya diletakkan di sana dan menyediakan hati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi kita haruslah menilai diri kita sendiri. Jangan hanya nama saja terletak di dalam organisasi, tetapi perbuatan tiada. Sia-sia saja. Menunggu waktu sampai Yesus datang, hanya nama saja diletakkan tapi tak buat kerja. Itu satu masalah dalam kehidupan kita. Kita berjaga-jaga. Karena firman Tuhan tidak mengajar kita berbuat seperti itu. Bukan hanya meletakkan nama saja, tetapi mesti saling memperhatikan. Adakah kita saling memperhatikan? Ya, melihat, menyadari, mengesan ada jemaat atau ada sesama kita di antara kita yang mulai jatuh ya, dalam dosa. Adakah kita pergi melawat dia, mendorong dia, memperingatkan dia, atau membiarkan dia begitu saja dan menghakimi dia begitu saja? Janganlah kita berbuat seperti itu. Firman Tuhan tidak pernah mengajar kita seperti ini. Karena itu kita mesti perbaiki segala kelemahan kita. Tanggung jawab kita mesti kita kena buat. Itulah tanggung jawab kita dalam gereja. Ya, dan ia juga menjadi satu penantian kita di dalam Tuhan. Dan seterusnya di sini juga memberitahu ya,
Ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sudah memperolehi pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa. Tiada lagi korban penghapus dosa kali kedua setelah kita sudah mendengar firman dan kita melakukan lagi dosa yang menyakiti hati Tuhan. Tiada lagi kali kedua. Jangan melakukan dosa. Selidikilah apa dosa-dosa ini. Banyak khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan pendeta. Ya, setiap hari Sabat ya kita pergilah ke gereja. Tentu ya pendeta, diakon, penatua yang akan menyampaikan khotbah ini tentu akan menyentuh tentang dosa juga. Jadi perhatikan ya apa dosa itu. Jangan kita malas mendengar, ini dosa, ini apa, sikit-sikit cakap pasal dosa. Sebenarnya setiap kali kita menyentuhkan tentang perkataan dosa ini sebenarnya menyedarkan kepada kita. Dia satu kebaikan bagi kita. Ya, bukan meruntuhkan kita, tetapi menyelamatkan kita. Kalau pengkhotbah tidak akan menasihat, memperingatkan hal tentang dosa, maka perbuatan kita pada setiap hari kita tidak akan sadari bahwa kita sentiasa melayani dosa dalam hidup kita. Ya, karena itulah ya, dalam Roma pasal 6, ya, di sana ada memberitahu Roma pasal 6 ayat 1 ayat 2, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Jadi macam mana bertekun dalam dosa? Tiada firman Tuhan, tiada menegur, tiada memperingat, tentulah kita akan lama kelemahan kita akan melayani dosa dalam kehidupan kita dan pada hari penghakiman kita akan ditolak oleh Tuhan. Inilah kerugian besar bagi kita, ya, di mana kita mensia-siakan semua ini. Jadi karena itu kita haruslah ya memahami tentang kehidupan kita di dalam Tuhan. Ya, secara kesimpulan di dalam keseluruhan ini apa yang harus kita perbuat ya tentang apa yang kita harus perbuat tentang keluar dari kegelapan kepada terang ini, yaitu kita lihat ya dari segi perbuatan ya yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan ini, yaitu kita haruslah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar ya diberikan oleh Tuhan. Jadi apa perbuatan-perbuatan besar ini? Ya, seperti ya pencurahan Roh Kudus juga adalah perbuatan besar. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Jadi banyak orang di luar melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan. Ini pencurahan Roh Kudus yang pertama kepada umat-umat pilihan Tuhan yang sedang menanti janji Tuhan. Dan yang kedua kita lihat lagi dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 49. Injil Lukas pasal 1 ayat 49. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar kitab Filipi ya, kitab Filipi pasal 1 ayat 15. Filipi pasal 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus tentang dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebananku dalam penjara. Jadi Rasul Paulus ya menasihatkan jemaat di Filipi juga ya, ada juga orang dengki. Dia memberitakan Kristus karena dengki dan memberitakan Kristus ya karena, dan ada juga orang memberitakan Kristus karena kasih. Dan ada juga yang karena kepentingan diri sendiri. Nah, ini semua ini kita kena berjaga-jaga. Ya, karena memberitakan sesuatu yang besar kepada Tuhan ini bukanlah untuk kepentingan diri sendiri ya, tetapi untuk Tuhan. Kita baca lagi ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. 23. Aku didesak dari dua pihak. Aku
ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. 29. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi di sini Rasul Paulus ya memberitahukan ya tentang hal ini kepada jemaat di Filipi dan menjadi satu dorongan bagi kita hari ini. Dia sendiri memberi pengalaman dia. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi hari ini kita kena pilihlah dua pilihan ini. Jangan kita mengira ya di hadapan Tuhan. Sedikit perbuatan untuk Tuhan, Tuhan menghargai bagi kita. Yang penting ikhlas. Bukan paksa, bukan sedih. Bukan karena dia, bukan ada orang melihat saya baru saya buat. Ya, bukan begini kita melayani Tuhan. Tetapi kita mesti melakukan yang seolah-olah kita tersembunyi pada orang yang sedang memperhati kita. Tetapi di hadapan Tuhan itu kita rajin buat kerja. Biarlah Tuhan yang memuji kita, bukan orang yang memuji kita. Kalau orang yang memuji kita, ketahuilah ya, iblis sudah mengintip kita. Ya, jangan kita suka dipuji oleh manusia. Kalau manusia yang memuji kita, ya tidak akan kemana usaha kita. Ya, satu waktu kita akan jatuh juga. Ya, karena itu harapan kita. Ya, kita senang hati dipuji, semakin kamu hebat. Tapi hebat kita ialah di mulut manusia, bukannya di mulut Tuhan. Jadi biarlah Tuhan memuji kita. Pujian Tuhan kepada kita kadang-kadang kita meratap, kita sedih dan banyak kesedihan yang akan kita alami dalam kehidupan kita karena Tuhan memuji kita. Tapi kalau manusia itu memuji dia lain. Mungkin kita kaya, mungkin kita sehat, mungkin kita gagah dan sebagainya. Kita rasa kita puas hati dengan perbuatan kita. Kita suka memperbandingkan pekerjaan kita kepada rakan-rakan sekerja kita yang lain. Jadi iblis akan berkesempatan dengan kita. Jawaban akhirnya ya akan kita sadari juga ya perbuatan itu. Jadi janganlah kita ya mengira pekerjaan-pekerjaan ini. Biarlah Tuhan yang memuji kita. Kita jatuh sakit, kita melayani Tuhan juga. Tuhan tahu juga. Kita melayani sampai akhirnya. Tuhan Yesus pun sebelum dia mati pun dia pun ya mengalami penderitaan yang sama seperti seorang yang jatuh sakit. Penyakit yang dirasai oleh Tuhan Yesus itu lebih lagi sakit daripada orang yang sedang ya menghadapi penyakit yang dialami oleh manusia di dunia ini. Karena Yesus tergantung di kayu salib. Ya, berapa jam Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Sebelum tergantung di kayu salib, Tuhan Yesus sudah diseksa. Jadi kita lihat ya, ini satu pengorbanan Tuhan untuk melimpasi satu jalan untuk menyediakan jalan kita ya untuk pulang ke surga. Karena itulah ya kita dahulu ya hidup di dalam kegelapan, yang mementingkan diri sendiri, dan hari ini kita sudah keluar daripada kegelapan kepada terang. Jadi jadikanlah diri kita menjadi terang dunia ini pada masa ini. Bukan kita membawa kegelapan di dalam diri kita untuk menyombongkan diri ya di dalam kehidupan melayani Tuhan. Karena itu perkara yang tidak menyenangkan Tuhan bagi kita. Ya, jadi kita haruslah ya menjadikan teladan Yesus sebagai teladan kita. Ya, karena kita ini adalah yang memahami tentang hukum Tuhan. Ya, kita lihat lagi ada satu ayat di sini yang penting diucapkan oleh Petrus. Kita lihat di dalam kitab 1 Petrus ya pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi maksudnya kita ini adalah imamat yang rajani. Apa maksudnya imamat?
Di dalam kitab Imamat banyak menyatakan tentang hukum. Maksudnya kita ini adalah umat yang memegang hukum. Itu maksudnya. Kita dapat membezakan ya siapa kita dan siapa orang dunia. Orang yang hidup di dalam terang ini sudah jelas pada hari ini bahwa orang yang gelap ini tidak pegang hukum. Ya, tidak pegang hukum, dia langgar hukum. Ya, jadi orang yang terang ini maksudnya adalah orang yang imamat yang rasani. Maksudnya yang memegang hukum Tuhan. Jadi adakah kita hari ini adalah umat yang memegang hukum Tuhan? Jangan hanya ya rupa saja tapi tiada perbuatan. Jangan ada iman tapi tiada perbuatan. Mesti ada perbuatan. Percaya terhadap hukum Tuhan tetapi mesti kita ada perlakuan, mengamalkan dalam kehidupan kita dan hidup dalam ya takut di hadapan Tuhan. Ya bukan takut tak mau pergi ke takut ya tak mau datang gereja, takut bukan begitu. Takut maksudnya tak boleh buat yang jahat di mata Tuhan. Buat di mata Tuhan, kita akan dihakimi oleh Tuhan pada hari penghakiman. Jadi inilah perkongsian yang kita dapat belajar pada malam ini. Ya semoga memberikan ya kesegaran dalam kehidupan kita, yaitu keluar dari kegelapan kepada terang. Semoga ya Tuhan Yesus ya terus memberkati, menyertai kita di dalam kehidupan kita. Baiklah, seterusnya mari kita mengakhiri kebaktian kita pada malam ini. Mari kita memuji Tuhan, Kidung Rohani nomor 322. 322. Baiklah, seterusnya kita sama-sama berdoa. Dalam doa ini kita terus memohon Tuhan Yesus menyertai kita, menjaga kita dalam kehidupan kita,
khususnya kita masih berhadapan dengan wabah yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Kita mendoakan jemaat kita di seluruh dunia juga, kita mendoakannya juga diri kita sendiri dan jemaat kita di setiap gereja, dan kita mendoakan ya semoga keadaan dunia ya damai sejahtera. Semoga Tuhan Yesus akan menjaga ya kita semua. Mari kita sama-sama berdoa pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kerja untuknya kita bergirang, kerja untuknya semasa di dunia, kerja untuknya kita bergirang, kerja untuknya semasa di dunia. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, kebaktian pada malam ini sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.